Halo, Halo. eh, sebelumnya selamat datang di podcast Himaka episode 1. Ini boleh perkenalan dulu nggak ini dari Mas Ahmad Abu Wildan? Oke, halo teman-teman semua. Namaku Ahmad Abul dan Firdaus. Biasa dipanggil Abu dari program studi administrasi perkantoran angkatan 2019. Oh ya, tentunya dengan aku di sini sebagai host, aku Tri Ariantono Ramadan, biasa dipanggil Rama dari Prodi Deka Administrasi Perkantoran angkatan 2020. Gimana nih Mas Abu kabarnya? Alhamdulillah, baik, baik. Sehat-sehat, alhamdulillah. Rama, Alhamdulillah gimana ya. Rama? Oh, tentu, alhamdulillah sehat. Terus juga Mantap. kesibukannya akhir-akhir ini ngapain aja ya, Mas? Kalau boleh tahu. Akhir-akhir ini kesibukannya karena lagi semester 4 jadi PKL. Ada PKL selama 3 bulan ya. Kalau di perkantoran itu sama kuliah sih, Iya. sama organisasi. Ya itu Hmm. aja sih sebenarnya kesibukannya. Nggak sibuk-sibuk banget lah. Mas Abu? Halo? Ya, terdengar nggak tadi? Nggak denger, Ram. Oh, ya, aku ulangin ya. Kalau Ya, nggak salah, penulis dari artikel Office Daily ini Mas Abu ya? ya, yang pertama kali. Oh, untuk yang pertama. Itu latar belakangnya buat menulis artikel itu apa sih, Mas? Sebenarnya itu Office Daily kan agendanya PSDM Hima yang sekarang Iya. ya. Jadi Hmm. awal aku kan di Hima yang sekarang jadi kepala departemen PSDM. Hmm. Awal aku ngebuat Office Daily ini sebenarnya aku pengen membuat tempat atau wadah buat teman-teman yang suka menulis atau mau ngembangin bakatnya di bidang menulis itu ada tempatnya gitu di Hima. Dan syukur-syukur teman-teman Oh. yang lain itu bisa dapat referensi baru, dapat pengetahuan baru dari tulisan teman-teman yang nulis tadi. Itu. Hmm. Dan latar belakang Jadi, oh, ya. kenapa aku nulis di Office Daily yang pertama ini, karena emang aku ngerasa ini kan agenda baru ya di Hima. Jadi kan mungkin teman-teman masih banyak yang belum dapat pemahaman mengenai apa itu Office Daily dan bagaimana eh, cara menulisnya, publikasinya dan sebagainya. Jadi aku inisiatif kayak pengen ya udahlah nulis dulu aja biar bisa dibuat referensi buat teman-teman yang menulis selanjutnya. Itu sih sebenarnya. Halo Mas. Halo. Oh, nggak terdengar tadi ya? Tapi kamu dengar suaraku kan ya? Iya, kedengeran Tapi kok. aku nggak dengar Aman. suara kamu ya. Oh ya, aku ulang. Jadi Office Daily ini sebagai wadah buat teman-teman yang ingin nyampein pemikirannya, yang dimana kadang tuh kendalanya kan kita nggak bisa tuh ya apa namanya nyampein secara langsung lewat kata-kata bicara depan umum. Jadi ini sebagai media buat teman-teman untuk nyampeinnya lewat tulisan gitu ya Mas. Ya kurang lebih seperti itulah. Oke oke. Terus untuk apa namanya kan tadi Mas Abu nulis tuh yang artikel pertama itu. Itu kalau boleh tahu itu tentang apa ya? Kalau nggak salah framing ya. Ya, jadi aku nulis tentang framing dan bagaimana cara kita menyikapinya. Jadi itu sebenarnya berangkat dari Nah, ya ya gimana mm, gimana. iya nggak apa-apa, lanjut aja Oh, dulu. jadi sebenarnya itu berangkat dari keresahanku pribadi ya, karena aku kan ngelihat kayak kenapa sih orang-orang itu kalau ngelihat seseorang itu
terpaku sama framing yang terbentuk di masyarakat gitu. Nggak bisa Hmm. melihat secara utuh kemampuannya, terus melihat kapasitasnya dan pengalaman dan sebagainya gitu. Jadi aku gimana ya? Kayak kenapa orang-orang yang sebenarnya punya potensi itu kalah sama orang-orang yang sebenarnya nggak punya potensi gitu. Karena framing. Itu sebenarnya poinku di artikel Hmm. pertama itu. Oh, untuk itu kalau misal contohnya tuh seperti apa sih, Mas? Eh, kalau contohnya kita cari aman aja ya. Kalau misalkan Ya, ada ya benar benar. si A lah, si A gitu. Dia itu sebenarnya punya Ya, pengalaman, punya kapasitas, punya pengetahuan dan punya kedalaman di bidang tertentu lah ya. Terus ada si B yang ya. sebenarnya pengalamannya nggak lebih besar dibandingkan si A. Tapi si A ini kalah sama si B gara-gara si B ini framingnya baik di masyarakat. Itu. Oh, oh cara pandang masyarakat, penilaian masyarakat dalam hal tertentu ya, Mas ya? Jadi masyarakat di zaman sekarang itu nggak bisa membedakan mana kemampuan atau kapabilitas dari seseorang dan mana pribadinya. Dan menurutku itu sebenarnya harus Hmm. dipisah sih, harus dipisah. Oh, ya, oh, ya ini sih relate banget sih. Aku pernah baca kalau nggak salah itu salah satu keresahan dari mahasiswa apa ya, kalau nggak salah itu sistem informasi, kalau nggak, ya kalau nggak salah itu kadang seperti ini, dapat apa namanya? Ini mungkin dalam hal negatif ya, atau kalau misal salah nanti itu koreksi ya. Nanti ini masyarakat kan apa namanya punya tetangga yaitu mahasiswa yang kuliah di prodi sistem informasi. Nah, dia itu minta tolong si tetangga ini. Tolong dong ini benerin laptopku lagi rusak. Otomatis kan anak sistem informasi ini kan ya tahunya pastinya tentang coding dan sebagainya. Pastinya kalau problematika tentang laptop kan kerusakan dan sebagainya itu pasti kan nggak tahu atau mungkin awam lah. Nah itu dijawab seperti ini oleh mahasiswanya. Apa namanya? Oh, mohon maaf ini nggak bisa aku. Terus dari siapa tetangganya bilang gini, loh kok nggak bisa sih? Padahal kan kamu kuliah di sistem informasi gitu. Itu termasuk framing nggak mas? Kalau itu sebenarnya bukan ke framing sih, itu lebih ke salah paham Oh, tetangganya tadi sih. lebih salah paham ya. Oh, oke, Karena mungkin kira itu framing. Karena uh, ya, soalnya kan menurutku eh, apa namanya si tetangganya ini melihat dia kuliah di sistem informasi yang notabene-nya itu kan ke teknologi. Nah, si tetangganya ngiranya itu dengan kuliah di notabene teknologi dia ngeframe kalau misal orang yang kuliah di apa namanya di ibaratnya di bagian teknologi itu pasti bisa bukan memperbaiki ya bisa mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan teknologi itu berarti bukan framing ya. bukan. Kalau framing itu lebih ke pembingkaian oleh oleh Hmm. pihak tertentu untuk menciptakan suatu perspektif tertentu terhadap individu atau kelompok tertentu. Jadi kayak gitu. Oh, berarti nggak bisa ya dari satu pandangan seseorang nih Mas ya, harus dari dua atau lebih berarti ya, atau sekelompok. Kalau framing nah, iya Iya. lebih tepatnya sih biasanya framing itu dilakukan sama berkelompok kan ya, karena kan lebih lebih apa tuh, lebih kayak meyakinkan gitu di masyarakat. Apalagi kalau kelompok itu punya power, Hmm. terus punya pengakuan di masyarakat itu pasti lebih mudah membuat framing. Seringkali itu yang Oh, membuat framing itu media sih, karena kan media kan eh, menyajikan berita-berita dan media itu butuh berita yang disampaikan itu butuh bingkai untuk menarik masyarakat untuk melihat berita tadi itu apa. Jadi kayak gitu sih. oke oke. Ini menarik sih. Kalau bahas-bahas media itu kalau perkara framing, oh ya aku sempat ya nggak jauh-jauh lah ya kayak misal singgung pemilu itu 2019 ya Mas Iya, kalau nggak 2019. ya 2019 kan pastinya ada dua paslon kan itu kan dari paslon Jokowi juga dari Prabowo. Nah, aku kerap nemuin sih dari kubu Jokowi kan mungkin dia kan lebih
apa ya, bicaranya lebih lembut. Ya mungkin apa namanya, emang beliaunya seperti itu. Juga kan Prabowo dengan latar belakang pernah menjadi, bukan pernah menjadi, notabene-nya dulu militer lah ya. Itu kan pastinya tegas. Itu terus juga kadang dari media itu apa ya, lihat dari sisi kepribadian beliau berdua itu kadang membicarakan kalau misal si Jokowi ini terlalu apa namanya, terlalu baik, kalau si apa Prabowo-nya itu wah orangnya keras tuh. keras Hmm. itu gini-gini, soalnya kan tegas gitu. Itu oh kayak gitu ya Mas? Atau gimana? Ya, itu mungkin salah satu contoh dari penggunaan framing oleh media ya. Dan sebenarnya Hmm. ini merupakan bentuk dari ketidaksiapan dari masyarakat itu yang aku omongin tadi sih, kita nggak bisa membedakan mana karya, mana kemampuan, mana karya atau kemampuan, mana Hmm. kepribadiannya. Kalau Ya. buat aku sendiri itu terpisah. Kalau misalkan dia kemampuannya bagus, kerjaannya bagus, meskipun personalitinya jelek ya nggak ada masalah sih, karena kan yang kita lihat kan pekerjaannya bukan pribadinya. Oke. Jadi pertanyaannya yang salah itu media atau orang-orangnya, Mas? Masyarakatnya yang memandang. Eh, Waduh, yang salah media atau masyarakatnya? Hmm, Iya. Kalau media kan dia Soalnya kan gimana itu gimana? terhubung. Soalnya kan mereka kan saling terhubungan gitu. Kalau dari media kan itu framing ya itu jelas gak baik lah ya. Terus dari masyarakat juga itu menangkap apa ya, terlalu cepat menangkap suatu informasi dan terlalu cepat menyimpulkan. Jadi dari dua faktor itu yang mana yang salah nih Mas kira-kira? Kalau Atau kita sebagai masyarakat atau media yang kurang bijak gitu dalam menyikapi suatu berita? Kalau media kan dia membuat framing itu pasti dia ada kepentingannya masing-masing kan. Kayak dia butuh eh Gimana gimana? butuh, kalau media kan dia membuat framing ada kepentingannya masing-masing kan. Dia butuh beritanya dilihat banyak orang, dia butuh banyak pihak yang mengakses media tersebut. Kalau masyarakat sendiri mungkin ini sih, masyarakat. Iya maaf terputus Mas. Boleh diulang lagi nggak? Ya ampun. Oh iya ya. Ini udah jelas Ya ya. udah aman. Kalau media sendiri kan membuat framing, dia tuh punya kepentingan di mana dia ingin berita yang disampaikan olehnya itu diakses oleh banyak orang. Jadi dia tuh punya punya validasi atas beritanya karena diakses oleh banyak orang dan sebagainya. Hmm. Sedangkan dari masyarakat sendiri itu mungkin karena sekarang kan zamannya informasi cepat banget kan ya, cepat banget tersebar orang-orang, sedangkan masyarakat sendiri masih belum siap akan keterbukaan informasi, belum siap mendalami suatu informasi itu benar apa enggak, hanya menangkap informasi dari satu pandangan aja, jadi membuat suatu kekacauan sih, membuat suatu kayak konflik dan sebagainya. Hmm. Oke, berarti untuk dari sisi media nggak masalah berarti Mas kalau seperti itu atau gimana? Itu kan tadi eh, mungkin ya itu mungkin baik bagi mereka ya. Ibaratnya dengan berita mereka naik mungkin dari segi misalnya kita pakai media internet lah, awak akses websitenya mungkin banyak yang mengunjungi. Bicara tentang media cetak mungkin korannya banyak yang dibeli. Itu mungkin baik bagi mereka ya. Untuk masyarakat tuh gimana? Apakah ini media apa ya? Udah melakukan tugasnya dengan benar atau belum, Mas? Waduh, aku kalau disuruh menentukan media melakukan tugasnya Enggak menurut dengan Mas aja. benar apa enggak, Jadi kan nggak ada aduh, sisi itunya. kalau media melakukan tugasnya dengan benar aku nggak seberapa tahu ya. Media itu kan ada peraturan pers, peraturan gini-gini itu Iya. untuk mengontrol media. Mungkin mereka juga udah mempertimbangkan itu semua. Hmm. Tapi ini menurutku memang akibat dari demokrasi media sih. Karena kan Hmm. dulu kan di zaman Orde Baru media cuma terbatas, TV cuma TVRI aja, Ya. informasi juga terbatas, cuma satu aja dari pemerintah. Hmm. Jadi masyarakat itu punya
hmm, kayak ya satu akses informasi. Jadi semua itu punya informasi yang sama. Sedangkan sekarang kan keterbukaan media, demokrasi media, semua bisa membuat beritanya masing-masing. Hmm. Apalagi dengan kemudahan Instagram, Twitter dan sebagainya. Hmm. Jadi kayak membuat masyarakat itu punya banyak pilihan. Oke. Nah, itu harus pintar-pintarnya kita sebagai masyarakat, sebagai eh, orang-orang yang mengakses media ini untuk memvalidasi lebih lanjut kebenaran dari berita atau informasi dari media. Oh, oke. Berarti lebih ke masyarakatnya ya, atau kita sebagai masyarakat Hmm. lebih memilah-milah lagi mana berita yang benar, mana yang tidak. Terus juga kita nggak hanya baca dari satu referensi ya, Mas ya. Jadi baca dari beberapa Ya, referensi juga memastikan benar. validasinya gimana gitu ya, Mas. Karena kan gimana ya, masyarakat sekarang itu kalau ngelihat berita, misalkan kita ada grup WA lah, ada grup WA, kita ngelihat berita, langsung di-share, di-share, di-share. Hmm. Itu kan tambah memperluas kan, memperluas. Kita belum tahu validasi dari beritanya, kita belum tahu itu hoax apa bukan, tapi langsung kita share Ya. gitu. Jadi eh, Oke. kita juga nggak introspeksi diri sih, karena kita menyalahkan ya salah informasinya kan kita sering gitu kan. Iya, benar. Salahkan informasinya dong, salahnya bikin informasi salah tuh. Ya. Kita sendiri kan punya eh, punya hak untuk tidak mengakses informasi tersebut kan. Kita bisa mengakses informasi yang lebih lebih valid atau lebih baik yang lain kan Iya, sebenarnya. atau mungkin kita bisa mengkaji atau membaca lebih dahulu sebelum ya ibaratnya hanya baca sepatah dua kata yang ibaratnya, oh ini menarik nih, oh ini konflik nih, serius gitu ya. Kan harus Iya, jadi dulu. heeh. Jadi kita itu kayak padahal kita tuh sebenarnya kan punya kapasitas buat buat nggak melihat itu kan sebenarnya, nggak Iya. menyebarkan, nggak mempercayai itu, tapi kita itu kayak terbawa gitu, kayak nggak punya power untuk diri kita sendiri gitu. Oh ya, kadang itu berlindung dengan dalih. Oh, itu kan hakku, loh, itu kan itu ya Mas ya. Itu sering sering kali aku Oh, temuin sih. Itu kan hak iya, emang masing. emang lebih enak nyalain orang lain sih daripada nyalain diri sendiri ya. Emang kadang tuh ya kita sebagai manusia juga sering seperti itu. Kadang nggak bisa lihat diri kita sendiri, tapi kerap kali udah menghakimi orang lain aja. Itu sih Mm-mm. emang problematika sih. Ya, itu sih. Terus juga apa ya? Mungkin ada pesan nggak Mas buat teman-teman yang dengerin podcast nih, lebih-lebih untuk uh, anak-anak dari prodi dedika administrasi perkantoran nih mengenai framing? Waduh, ini aku berbicara sepengetahuanku aja Iya, ya, nggak apa-apa. dan pengetahuanku juga gak banyak. Sama, Jadi mungkin sama belajar ini. jadi mungkin kita itu nggak boleh menilai seseorang itu hanya dari satu sudut pandang aja. Kalau kata Jalaluddin Rumi, itu kan aku tulis juga di artikel ya. Iya. Kalau kata Jalaluddin Rumi itu manusia itu bukanlah tetesan air di tengah samudra, tapi manusia itu adalah samudra dalam bentuk tetesan air. Jadi manusia itu kompleks sebenarnya. Hmm. Kita itu nggak bisa menghakimi seseorang tanpa melihat lebih jauh mengenai kehidupan dan lingkungan orang tersebut. Misalkan kita ngelihat ada maling, kita nggak boleh ngejudge, oh ini maling, salah, ini apa namanya buruk dan sebagainya. Iya, memang mungkin perbuatannya memang salah, tapi kan kita harus melihat lebih dalam alasan dari dia melakukan tindakan itu tuh apa sebenarnya. Mungkin dia punya kesusahan ekonomi atau apa. Nah, itu sebenarnya yang harus kita sikapi dengan baik sih. Harus kita bantu supaya eh, perilaku-perilaku yang mungkin agak melenceng di masyarakat itu bisa diluruskan lagi sih. Hmm. Main hakim sendiri. Sekarang kan apalagi netizen kan suka main hakim sendiri kan. Misalkan ada berita A, langsung bareng-bareng nyerbu komennya. Ah, komen ini. Wah, itu sih. Sekarang main hakim sendiri udah nggak di dunia nyata lagi. Sekarang udah di dunia maya sih. Iya, iya. Udah Mas, apakah itu aja? Mungkin kalau dari aku ya itu sih kita
Yang terpenting jangan menilai seseorang dari satu sudut pandang aja, harus kita lihat dari beberapa sudut pandang, dan jangan pernah merasa benar mungkin ya. Kalau kata Panji Pragiwaksono itu, jangan suka merasa paling benar, karena ketika kita merasa paling benar, kita cenderung untuk melihat orang lain itu salah. Gitu sih. Oke. Wah, itu apa namanya pesan yang sangat luar biasa ya buat kita-kita ya teman-teman. Itu juga bisa sebagai refleksi diri kita, khususnya aku juga Mas Abu, dalam ya menyikapi framing yang kerap kali, bukan kerap kali sih, pasti muncul di masyarakat juga lingkungan sosial kita. Terima kasih sebelumnya untuk Mas Abu selaku penulis artikel udah hadir dalam podcast Himaka episode 1 ini. Semoga tetap Oke. sehat juga, stay safe ya Mas dalam menjalani hari-harinya. Thank you. Siap. Selamat siang. Oke. Ya.